Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar lagi ibadah akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan?
selain dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Kau masih memberkati kami, Kau masih memberikan kami kesehatan ya Bapa. Terima kasih Lord Jesus. Oh, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi?
telah beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di tempat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita deklarasikan persembahan kita dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan
Terima kasih Tuhan dan kebaikan-Mu kepada kami semuanya, sehingga pada tanggal 17 Mei 2020 ini kami boleh mempersiapkan ibadah sekalipun kami lakukan dengan daring. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang mendengarkan ibadah online pada sore hari ini, Engkau akan memberkati mereka. Tiba saatnya kami semuanya mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada hamba-Mu, sehingga firman-Mu berkuasa atas setiap kami. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan janji-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita deklarasikan firman kita. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Minggu ketiga 17 Mei 2020, kita masih dalam suasana PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Saudara, mari jaga kesehatan, jaga jarak, tetap tinggal di rumah. Kalau hal-hal yang sekiranya tidak penting, saudara tidak usah keluar rumah, dan jangan lupa selalu memakai masker. Saudara, pada hari ini saya akan bawa firman Tuhan yang akan saya beri judul Iman yang Besar. Iman yang besar. Mari kita buka di dalam kitab Matius 15 ayat yang dari 21 aja, dari ayat 21 sampai dengan ayat 28. Matius 15 mulai dari ayat 21 sampai ayat 28. Mari kita baca bersama-sama dari rumah kita masing-masing, tapi kita baca serempak biar bumi diguncangkan oleh karena firman Tuhan. 3, 2, 1. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saya akan ulangi Matius 15 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi, di dalam perikop ini menceritakan seorang perempuan Kanaan yang sedang mengalami persoalan, sedang mengalami masalah, di mana anaknya sakit. Waktu dia minta tolong sama Tuhan, Tuhan seolah-olah cuek. Tuhan tidak mau meresponi
melihat acuh tak acuh. Bahkan saudara, kalau saudara baca tadi, orang-orang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus berusaha untuk memprovokasi agar perempuan ini diusir, dihalang-halangi, dijauhkan agar tidak mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan saat Tuhan Yesus meresponi saudara, tadi saudara baca, Tuhan Yesus mengatakan tidak layak memberikan roti yang untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Ada prosedur yang harus perempuan itu lalui untuk dia menerima berkat Tuhan, di mana tahapannya anak-anak baru kepada dia. Ini adalah tradisi masyarakat Yahudi, di mana keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi, baru orang-orang di luar Yahudi, saudara. Tetapi perempuan ini pun menerima. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, aku mau, sebab aku percaya engkau mampu menyembuhkan anakku. Dan seketika itu pula anaknya sembuh. Di mata Tuhan, perempuan ini dikatakan, hai ibu, apa? Besar imanmu. Saudara-saudara sekalian, untuk memiliki iman besar tentu bukan perkara mudah. Tentu bukan perkara mudah. Tetapi jika kita memiliki iman yang besar, maka segala sesuatunya akan jadi mudah. Saya ulangi, untuk memiliki iman yang besar tentu bukan perkara mudah. Tetapi jika kita memiliki iman yang besar, maka segala sesuatu akan jadi mudah. Iman akan tumbuh menjadi besar bukan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan perjalanan hidup. Banyak orang ngomong beriman, punya agama dan beriman. Tentu ini sesuatu yang berbeda, saudara. Bohong kalau orang punya iman tetapi masih suka membenci, masih suka nyakiti orang lain, masih suka mengintimidasi, masih suka saling menghancurkan. Itu namanya dia punya agama tetapi tidak punya iman. Agama akan membawa engkau pada jalan kebenaran, sedangkan iman akan membawa engkau kepada jalan keselamatan. Saudara, agar iman seseorang tumbuh besar, harus melalui berbagai macam ujian. Saya ulangi, agar imanmu, imanku, iman kita semuanya menjadi besar atau tumbuh menjadi besar, harus melalui beberapa ujian. Jadi salah satunya agar iman kita itu tumbuh besar, saudara, salah satunya melalui ujian-ujian yang kita hadapi. Ada beberapa ujian. Yang pertama, agar iman bertumbuh besar, kita harus bisa melalui namanya ujian kehilangan. Mari kita baca di dalam kitab Ayub 1. Apa kata Ayub 1? Coba kita baca. Ayub 1 ayat yang ke-21. Ayub 1 ayat ke-21, demikian firman Tuhan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam keadaan itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, iman seseorang bisa bertumbuh salah satunya melalui ujian kehilangan. Katakan ujian kehilangan.
Ayub kehilangan hartanya. Ayub kehilangan ladang-ladangnya. Ayub kehilangan mata pencariannya. Ayub kehilangan anaknya. Bahkan sampai Ayub kehilangan rumah tangganya, keluarganya, kesehatannya. Tetapi Ayub mampu bertahan dari ujian kehilangan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan Allah berdaulat atas hartanya, berdaulat atas keluarganya, berdaulat atas anak istrinya, berdaulat atas hidupnya, kesehatannya. Itu sebabnya saat Allah Tuhan mengambil itu semuanya, Ayub berkata, terpujilah dia. Dia yang memberi, dia yang menerima, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang sore hari ini engkau mulai kehilangan pekerjaan. Engkau mulai kehilangan mata pencaharian. Hidupmu mulai kamu rasakan tidak lagi seindah dengan mimpimu. Tetapi mari kita belajar bahwa Tuhan Allah berdaulat atas hidupmu, rumah tanggamu, hartamu. Biarlah engkau tetap memuji Tuhan dan imanmu tidak akan goyah, sehingga imanmu bertumbuh karena engkau bisa melalui ujian kehilangan ini. Yang kedua, iman kita bisa bertumbuh saudara melalui ujian, yaitu ujian keadaan terbalik. Ujian keadaan terbalik. Kita nanti saudara baca di rumah, saudara lanjutkan, yaitu cerita tentang Yusuf. Kejadian 37 ayat 1 sampai 9. Di sana dikatakan Yusuf itu mendapatkan mimpi dia akan menjadi raja. Tetapi saudara, dalam perjalanan hidupnya kita tahu, bukannya jadi raja, Yusuf dijual saudaranya. Yusuf masuk ke sumur, Yusuf dipenjara, Yusuf dipitnah. Tetapi kenapa dia mampu bertahan? Karena Yusuf tahu orang boleh merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan selalu merencanakan yang baik. Dan terpujilah Tuhan Allah kita. Mungkin ada di antara kamu yang hari ini mengalami keadaan terbalik saudara. Yang tadinya engkau dihormati, sekarang engkau gak dihormati lagi. Karena engkau kehilangan jabatanmu. Yang tadinya engkau dihormati, karena engkau memiliki banyak harta, sekarang engkau gak dihormati. Karena engkau gak lagi punya banyak harta. Mungkin dulu engkau bermimpi masuk Kristen, hidupmu tambah baik. Tetapi setelah kamu masuk Kristen ke Tuhan, engkau banyak memikul salib, engkau banyak mengeluarkan air mata. Sore hari ini saya katakan sama Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, ada waktu Tuhan, ada waktu Tuhan saat engkau akan diangkat kembali. Orang boleh merencanakan kejahatan atas hidupmu, tetapi Tuhan akan merencanakan yang terbaik bagi engkau. Terpujilah Tuhan. Yang ketiga, ada jenis ujian, yaitu ujian krisis. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12, ini menceritakan tentang seorang janda yang hanya punya tepung segenggam, yang akan dimasak. Setelah itu dia gak ngerti. Elia datang karena Israel mengalami krisis. Sepanjang tahun tidak turun hujan. Waktu Elia minta sama janda Sarfat, buatkan bagiku roti, setelah itu baru kau menikmatinya. Perempuan ini belajar untuk taat. Dia mungkin berpikir, aku bikinkan setelahnya aku mati.
Enggak aku bikinkan juga aku mati. Dia memilih untuk membuat roti bagi Elia. Karena dia tahu Allah mampu membuat mujizat. Di tengah-tengah krisis, perempuan ini memberikan persembahan yang terbaik bagi Elia. Alkitab mencatat sampai turun hujan, sampai turun musim menuai, tepung dan minyak di buli-bulinya tidak pernah habis. Janda Sarfat mengalami mujizat karena dia mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini juga mengalami situasi seperti janda Sarfat. Engkau mulai kehabisan segala sesuatu. Gajimu gak cukup lagi untuk kebutuhan rumah tanggamu, keluargamu. Saya katakan, tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, maka engkau akan mengalami mujizat. Hidupmu akan Tuhan pelihara. Engkau tidak akan kelaparan, engkau tidak akan kekurangan. Di tengah-tengah krisis yang melanda, engkau mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan, engkau mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ada kemudahan, kemurahan yang akan menyertai sepanjang hidupmu sampai krisis berlalu. Pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, rumah tanggamu tidak akan tergoncangkan. Ada krisis ujian berikutnya, yaitu namanya ujian perubahan. Saat ini kita mengalami perubahan yang belum pernah kita rasakan. Kita harus tinggal di rumah, kita tidak bisa lagi buka usaha. Banyak terjadi PHK. Yang tadinya kita kerja, sekarang kita di rumah, kita mulai usaha sendiri. Perubahan, ujian perubahan besar, perubahan yang kehidupan. Saudara, Alkitab mencatat Ibrani 11, saksi-saksi iman dikatakan, karena percaya Abraham keluar meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan, sekalipun dia tidak tahu kemana arahnya. Karena bagi Abraham adalah berani melangkah sekalipun tidak tahu kemana. Abraham percaya Tuhan punya rancangan yang lebih baik dari rancangan yang ia miliki. Demikian pula Tuhan punya rancangan yang lebih baik dari rancangan Bapak Ibu Saudara dan saya miliki. Perubahan ini mari kita terima dengan tetap percaya ada janji Tuhan di balik itu semuanya. Saudara, bagaimana agar kita bisa bertahan dari ujian saat-saat seperti ini? Pertama, pegang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan ya dan amin. Yang kedua, pegang janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan, bahwa Dia Tuhan Allah tidak pernah ingkar janji, janjinya ya dan amin. Yang ketiga, pegang Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saudara. Jika Roh Kudus turun atasmu, maka engkau akan punya kuasa, engkau akan punya dumos, kekuatan untuk menghadapi hari-hari ini. Biarlah di tengah-tengah ujian ini, semakin banyak persoalan kita hadapi, tidak melemahkan iman Bapak Ibu Saudara, tetapi justru di tengah-tengah krisis ini, iman Bapak Ibu Saudara semakin tumbuh besar, sempurna, sehingga kita mampu melalui setiap persoalan demi persoalan. Oh haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus yang kita selenggarakan tiap minggu memberikan kekuatan kepada kita. Anggur dan roti perjamuan ada tubuh dan darah Kristus. Saat kita menikmatinya, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga yang sakit disembuhkan, yang sehat semakin sehat, yang lemah dikuatkan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami semuanya memiliki iman yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin sempurna, sehingga kami mampu menghadapi hari-hari, kami mampu menghadapi masa-masa yang sukar, kami dapat melalui persoalan demi persoalan di dalam kehidupan kami, dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih buat firman-Mu malam pada sore hari ini. Biarlah kami semuanya dikuatkan. Tiba saatnya kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami lepaskan pengampunan kepada orang-orang bersalah kepada kami. Kami lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Kami mengampuni mereka semuanya, agar perjamuan kudus yang kami lakukan sore hari ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Kita pecah-pecahkan roti kita dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita ambil cawan anggur kita angkat tinggi-tinggi. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Oh rara masyaka rara rara. Oh rara 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 rara. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Oh Rama. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Katakan aku percaya. Istri saya akan berdoa untuk jemaat di rumah. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
kami. Terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah ini Tuhan. Engkau menyertai setiap kehidupan kami sampai minggu ketiga bulan Mei 2020. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau selalu menyertai dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Kami tetap mengucap syukur Tuhan atas setiap karya-karya-Mu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berikan kami terus iman yang kuat, iman yang besar di dalam Engkau, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini mulai lemah Tuhan kuatkan kembali Tuhan, yang saat ini hilang pengharapan bangkitkan rohnya, berikan penghiburan yang datangnya daripada Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk yang saat ini di PHK, Tuhan juga berkati. Yang saat ini dirumahkan, Tuhan juga berkati. Terus Tuhan, jangan sampai imannya goyah. Terus berikan kesetiaan di dalam iman yang percaya di dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan hatinya, berikan kesabaran, kekuatan yang datangnya daripada Allah Bapa di surga. Kami tetap percaya Tuhan, meskipun di masa yang sukar seperti ini, tetap kami pegang janji-Mu, sebab janji-Mu ya dan amin. Kuduskan setiap kehidupannya, berikan terus kekuatan yang baru, supaya Tuhan rohnya bangkit di dalam Engkau. Sebab kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan, ada masa depan yang indah, asal kami sungguh percaya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kesetiaan Tuhan Kau dapati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara yang saat ini Tuhan dilanda ya Tuhan masa krisis Tuhan. Pulihkan keberadaan ekonomi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati, curahkan roh takut akan Tuhan. Kami berdoa dari pulau-pulau, dari seluruh pelosok-pelosok ya Tuhan, yang saat ini Tuhan mengalami Tuhan krisis. Pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya ya Tuhan. Amin Ma'ruf ya Tuhan, Kau berkati di dalam nama Yesus. Curahkan hikmat yang takut akan Tuhan, Kau berikan di dalam nama Yesus. Roh Kudus Engkau yang memampukan para menteri, aparat-aparat negara dari tingkat tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tulah tidak akan lama lagi. Tulah akan segera berlalu. Engkau dengar segala virus COVID-19. Tuhan, kami mematahkan segala kuasa-kuasa itu. Kami menghancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Berhenti angka kematian, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab hanya nama Yesus yang senantiasa kami andalkan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga untuk Tuhan, kami berdoa untuk kota Tangerang, damai sejahtera sentosa Engkau curahkan di kota Tangerang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, kami bawa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia yang saat ini sementara mengikuti ibadah online. Tuhan juga berkati dengan berkat Tuhan, kekuatan, semangat yang on fire senantiasa. Meskipun kami tidak bertatap muka, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati setiap Tuhan yang kami selenggarakan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala-gembala yang ada di gereja yang ada di seluruh Indonesia dengan berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang. Kami berdoa secara khusus saat ini, sore hari ini. Selaku gembala pembina kami Tuhan, khususnya kami berdoa yang ada di WTC
Insinyur Yonatan Beryohadi sebagai Tuhan selaku senior pastor kami yang sampai hari ini Tuhan Engkau berikan terus kesehatan istri, anaknya, cucunya, mantunya, keluarga besarnya Tuhan berkati dengan berkat kesehatan, umur panjang, kemanapun hamba-Mu Engkau utus, tanda ajaib Tuhan sertakan. Terima kasih, kami berdoa secara khusus untuk Tuhan Gembala yang ada di Oasis Bapak Aredino ya Tuhan, berkati dengan berkat kesehatan, umur panjang, istri dan anak-anaknya, keluarga besarnya Tuhan juga berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih, sebab kami tahu Tuhan semuanya karena kehendak-Mu yang saja yang jadi. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, khususnya ya Bapa untuk Tuhan generasi Yeremia yang saat ini Tuhan untuk senantiasa kuduskan setiap generasi Yeremia supaya mereka Tuhan mendengar akan setiap tuntunan-Mu lebih lagi di dalam Engkau. Kekudusan akan menjadikan gaya hidup mereka supaya hanya nama Yesus yang kami muliakan. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang ada di Indonesia Tuhan juga akan berikan revival, pencurahan Roh Kudus besar-besaran akan terjadi, kebangkitan rohani terjadi atas Tuhan Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di sore hari yang indah ini. Sebentar kalau kami berdiri Tuhan, Kamu mau siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Engkau ya Bapa. Bila kasih anugerah dan damai sejahtera adalah Bapa, persekutuan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal dari Allah Roh Kudus itu akan berlimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai sore hari sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.